saya juga mengundang 2 putra Papua di sini. Ya. Yang pertama, yang kalau sebelah kanan yaitu Bung Virgo Solosa. Bung Virgo Solosa, berdiri dong dulu dua-duanya, dan Bung Kerry Darangga. Oh ya, teman-teman UGM, Bung Kerry ini adalah alumni Universitas Gadjah Mada. S1 ya? S1? S2-nya? Wow, ambil apa di UGM? Saya ngambil program master untuk kesehatan masyarakat, bidang asuransi kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Pembimbing saya waktu itu Profesor Ali Gufron Mukti. Oke, dan kemudian Bung Kerry ini adalah Manager Community Health and Management di PT Freeport Indonesia. Ya, jangan duduk dulu, Bung Virgo. Nah, kalau ini coba kasih mic-nya dulu, Bung Kerry, sesuai dengan namanya Bung Virgo Solosa. Gak sesuai sih sebenarnya. Bung Virgo Solosa ini saya mau terangin dulu ke teman-teman mahasiswa. Ia adalah seorang pengurus Serikat Pekerja Freeport Indonesia, sekarang Ketua Serikat Pekerja Freeport Indonesia, dan dia adalah seorang pencari masalah dan pembuat masalah di Freeport Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nama tengahnya adalah masalah. Begitu ya Bung Virgo? Ya, tergantung dari yang melihat atau yang menilai. Bung Virgo ini termasuk aktor yang berada di balik demonstrasi besar-besaran PT Freeport Indonesia. Anda juga termasuk orang yang sangat menolak kehadiran Bapak Ma'ruf Samsudin untuk memimpin Freeport. Apakah sekarang Anda happy Ma'ruf Samsudin sudah hengkang dari PT Freeport Indonesia? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saudara-saudara, saudari semua, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya 2011 adalah pengurus Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan. Berangkat dari perjalanan PT Freeport dan sesuai dengan tema kita harus berani. Saya yakin bahwa kita semua ke depan akan jadi calon-calon pemimpin. Jadi kami harus berani untuk menyatakan mana yang benar, kita harus katakan benar, dan yang salah kita harus berani katakan itu. Jadi waktu Anda menolak Pak Ma'ruf itu termasuk tindakan benar atau salah? Tidak juga, karena saya tidak bisa pungkiri. Kami Papua itu kalau bicara militer itu kami lihat itu sesuatu yang sangat negatif bagi kami. Karena Pak Ma'ruf berlatar belakang militer ya? Sejarah perjalanan. Di saat beliau ditunjuk untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin PT Freeport di mana kami berada, saya memang keberatan. Menjadi masalah pada saat itu karena saya seorang pemimpin Serikat Pekerja Kabupaten Mimika yang membawai 30 pimpinan unit dengan total anggota hampir 21.000 dengan keseluruhan pekerja. Mau tidak mau saya harus membangun komunikasi walau saya keberatan sebenarnya. Anda trauma dengan orang yang berlatar belakang militer? Itu saya menggambarkan secara umum kami Papua. Sehingga pada saat beliau hadir seperti demikian. Tapi karena ada tanggung jawab saya untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja, mau tidak mau saya harus membangun komunikasi yang baik dengan siapapun dia yang telah ditunjuk untuk memimpin Freeport. Dan hasilnya apa setelah Anda berkomunikasi dengan Pak Ma'ruf? Dan sampai pada saat hari ini setelah beliau mundur, saya sangat mengharapkan siapapun yang nanti menggantikan jabatan beliau harus sama dan mampu meneruskan apa yang telah beliau lakukan. Kami bangga, saya setelah beliau memimpin maka merubah mindset saya 360 derajat bahwa tidak semua 380 Ya udah buat ketua Serikat Pekerja 400 lah, 400 180 kali 2. Iya, boleh. Jadi merubah mindset saya bahwa tidak semua
itu kembali kepada pribadi. Di dalam TNI maupun Polri kepada pribadi. Pribadi bahwa ada figur, ada orang yang punya kemauan untuk berbuat yang terbaik bagi negeri ini, maka tidak ada alasan untuk tidak kami dukung. Sehingga itu yang saya dukung beliau. Dan terima kasih, beliau sangat luar biasa melakukan sesuatu perubahan yang... Apa yang membuat Bung Virgo melihat bahwa dalam 1 tahun kepemimpinan seorang Ma'ruf Samsudin sudah memberikan perubahan besar untuk Freeport Indonesia sepanjang sejarahnya? Perjalanan Freeport kami tahu cukup lama tertutup. Di era kepemimpinan beliau dengan semangat good clean management, dengan semangat transparansi, telah berusaha untuk mengajak kita semua dan semua orang tahu bahwa Freeport telah melakukan sesuatu yang selama ini belum diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu hal yang amat sangat luar biasa di dalam rekaman di MKD, di dalam transkrip. Di situ beliau berulang kali menyatakan bahwa sudahlah Anda, tapi yang menjadi beban saya adalah 30.000 pekerja plus keluarganya. Beliau sangat luar biasa untuk hal itu. Dan yang berikut, selama sejarah kepemimpinan Freeport, hanya beliau mampu untuk melakukan sesuatu dalam hal ini, buka Lebaran bersama-sama dan Natal bersama-sama. Perlu Mbak ketahui, di tanggal 4, tanggal 3 setelah MKD, pertemuan di MKD, malamnya langsung kita lanjut. Itu tanggal 1 Desember, beliau Natal bersama di Tembagapura. Tanggal 2 terbang kembali ke Jakarta. Tanggal 3 di MKD. Malamnya di Kejaksaan sampai jam 3 subuh. Besok paginya tanggal 4 terbang lagi kembali ke Papua, ke Timika khususnya untuk Natal bersama dengan 2 keluarga. Kan di sana ada tempat penambangan kami ada 2 Ya, di kenapa? Highland dan Apa di hebatnya itu perjalanan? Itu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Jadi yang kesimpulan yang saya sampaikan, karena semua yang ada di sini punya kemampuan dan pasti UGM menyiapkan para calon pemimpin. Jadi para siapapun dia calon pemimpin untuk dapat mengikuti jejak, mendengar dan punya waktu yang banyak untuk yang di bawah. Jangan terlalu lihat ke atas. Jadi karena di saat Bung Virgo, ketika Pak Ma'ruf memutuskan mengundurkan dari Freeport, apa perasaan Anda? Ya, karena kita baru ketemu 1 tahun itu waktu yang tidak lama. Baru di saat meletakkan sesuatu, terus beliau harus mundur. Ya, ini memang sesuatu yang amat sangat terputus. Bukan hanya kami. Pak Gubernur pun menyatakan hal yang sama. Bupati pun melakukan hal yang sama, menyatakan hal yang sama. Dan 32.000 pekerja PT Freeport kontraktor dan privatisasi pun merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena di era beliau kita benar-benar menjadi satu keluarga besar PT Freeport. Beliau berani merangkul kita semua baik kontraktor privatisasi, apalagi dengan isu yang amat sangat santer outsourcing. Tapi beliau bisa rangkul kami bahwa kita semua punya kepastian yang akan baik ke depan. Baik, terima kasih ya Bung Bung Virgo Solosa, sorry. Terima kasih Bung Virgo Solosa, tolong tepuk tangan dulu dong buat Bung Virgo. Lalu Bung Kerry, alumni UGM yang sekarang bekerja di PT Freeport Indonesia. Sebagai putra daerah Anda kerja di Freeport dengan label PT Freeport perusak lingkungan, pencuri aset kekayaan alam Papua, Anda merasa menjadi seorang yang mengkhianati nggak? Atau Anda merasa sebagai antek Amerika nggak? Ada pernah dituding itu nggak? Kalau melihat dari latar belakang saya sekolah sampai dengan UGM, saya memang orang kesehatan masyarakat. Dalam pengalaman ketika kami bekerja sampai dengan sekarang, saya pertama memang merasa bangga bisa bekerja, bisa diterima di sebuah perusahaan multinasional. Perusahaan besar atau perusahaan internasional. Itu satu hal. Sebagai lulusan
anak Papua yang bisa bekerja di suatu perusahaan nasional. Lalu yang kedua, bahwa kami juga belajar tentang hal disiplin di dalam bekerja misalnya. Yang itu jarang ditemui di masyarakat, ya misalnya kita harus memperhatikan aspek safety dalam berkendaraan dan sebagainya. Ya, itu artinya mengubah ya. Betul. Mengubah Perilaku dari perusahaan besar ini membuat kita belajar untuk bagaimana mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda bertanya apakah saya merasa menjadi bagian dari Antek Amerika, saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat sebagai sebuah tempat bagi anak bangsa untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Itu barangkali. Anda pernah nggak merasa bahwa sudah saatnya Freeport ini seperti yang banyak digaungkan oleh mereka yang merasa bahwa ini soal nasionalisme, bahwa Freeport ini harus kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Jangan lagi dikelola atau dimiliki oleh Amerika, harus kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Sebagai putra daerah yang bekerja di Freeport, apakah Anda setuju atau sepakat dengan seruan ini? Kalau secara pribadi, sebagai anak bangsa saya setuju saja. Kenapa? Karena memang amanat undang-undang mengatakan itu. Bahwa ini tempat kita. Tidak ada salahnya bahwa kita bekerja di tempat itu. Tetapi yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa perusahaan tambang ini itu perusahaan yang high risk, high cost, dan juga high modal atau kapital. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa memang secara resiko atau teknologi, di saat sekarang itu kita sudah mampu. Kenapa saya katakan itu? Karena 98% karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia itu adalah orang Indonesia. Itu satu, 98%. Tetapi secara modal, itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Kenapa? Karena untuk merunning sebuah perusahaan besar seperti yang sekarang itu biayanya besar sekali. Nah, kalau dari 98% adalah orang Indonesia, saya juga ingin kasih tahu bahwa kita perlu bangga. Sebab yang memegang, misalnya salah satu contoh yang memegang produksi tambang Freeport saat ini, itu lulusan ITB. Jadi lulusan ITB kita itu sudah mampu merunning perusahaan yang sebesar Freeport yang ada. Itu artinya bahwa teknologi dan risiko itu bisa dimanage oleh kita sendiri. Nah, dan kebetulan lagi bahwa lulusan ITB ini adalah anak Papua juga. Jadi Papua dalam hal ini menurut saya dengan pendidikan yang ada di negara kita itu sudah mampu untuk memegang perusahaan seperti ini. Nah, pertanyaan kemudian adalah bahwa ada kewajiban dan sebagainya, saya pikir itu bagian dari pemerintah. Freeport dalam hal yang selama ini ada saya perhatikan kalau kita lihat di media, Freeport comply dengan semua kewajiban yang diminta oleh pemerintah. Jadi menurut saya kita mampu. Kita sebagai anak bangsa, kita punya pendidikan yang cukup, ITB dan semua, saya kira UGM juga punya banyak lulusan yang bekerja di Freeport. Karena 98% seperti yang saya sampaikan tadi itu bekerja di Freeport Indonesia. Terakhir. Begitu. Hal-hal yang selain dikaitkan dengan Freeport adalah soal nasionalisme dan kedaulatan. Menurut Anda, sebagai orang yang bekerja di Freeport, bagaimana Anda menjelaskan bahwa nasionalisme dan kecintaan Anda pada kedaulatan Indonesia tidak kalah dengan mereka yang berada di luar sana? Saya kira bekerja dengan memberikan yang terbaik di tempat kerja kita, di tempat kita sendiri, mengelola apa yang kita punya dengan sesama kita, itu menunjukkan bahwa kita mencintai bangsa kita sendiri. Jadi saya kira tidak berarti bahwa karena harus keluar terus kita mengatakan kita mencintai bangsa Indonesia, kita menyanyi dan sebagainya. Tetapi di tempat kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, lalu mencoba untuk bekerja tanpa ada korupsi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita mencintai dan kita betul-betul serius untuk bekerja bagi daerah kita. Seperti terima kasih. Bung Keri, Bung Virgo, terima kasih. Oh, tapi saya belum tanya satu tadi pertanyaan sama. Jadi Pak Ma'ruf sudah tidak lagi berada di Freeport, mengundurkan dari Freeport. Bagaimana perasaan Anda? Secara pribadi saya sedih memang. Kenapa saya bilang sedih? Karena begini. Dalam 1 tahun, ini saya ingin kasih tahu kepada kita semua. Beliau masuk itu, Freeport punya Code of Conduct untuk tidak boleh melakukan korupsi. Baik dari karyawan Freeport kepada vendor. Sejak Pak Ma'ruf datang? Enggak, sudah ada. Code of Conduct itu sudah ada. Code of Conduct selama perusahaan ini Selama perusahaan berdiri itu Code of Conduct untuk tidak boleh melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun kepada vendor. Oke. Nah, pengalaman 1 tahun beliau terjadi
dalam yang disebut dengan good and clean management itu, dari petinggi Freeport untuk beberapa case itu dilakukan pengecekan dan ternyata diindikasi dan didapat melakukan transaksi antara satu pihak dengan pihak lain dalam proses yang kita sebut melanggar Code of Conduct Freeport. Lalu pada saat itu dibersihkanlah manajemen kita dari level tertinggi dan akhirnya terlihat bahwa beliau serius dengan visinya yaitu good and clean management dan itu dimulai di internal. Jadi bagi kami tidak heran kemudian setelah di dalam kita dibersihkan, lalu terus bagaimana proses itu terjadi sampai ada di MKD dan sebagainya. Saya pikir itu sebuah komitmen dan keseriusan dalam konsep tentang good and clean management itu sendiri. Dan beliau membuktikan itu. Merekam pembicaraan pertemuan dengan pejabat dan pengusaha, menurut Anda itu tindakan nekat atau apa dari seorang Ma'ruf Samsudin? Saya pikir itu Pak Ma'ruf yang bisa jawab itu. Karena saya tidak tahu, karena saya pun tidak akan berani untuk melakukan sesuatu, karena saya bukan dalam kapasitas sebagai itu. Artinya, saya kira beliau. Menurut Anda, kalau Anda yang berada di posisi itu, Anda berani nggak? Mungkin saya harus bertanya ke diri saya sendiri lagi, apakah saya berani atau tidak. Tapi saya melihatnya begini, dalam banyak praktek kita, kita menyadari bahwa negara kita dengan praktek korupsi yang luar biasa, dan itu terjadi di berbagai sektor. Sehingga memang yang dibutuhkan dari semua ini adalah keberanian kita untuk masing-masing kita bertanggung jawab dengan apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan. Kita tunjukkan bahwa janganlah kita melakukan praktek-praktek itu. Sekecil apapun itu, kalau bisa kita berani untuk menyatakan tidak boleh, sebaiknya kita lakukan. Dan saya mungkin dalam kapasitas saya akan melakukan di tempat kerja saya. Mungkin itu pelajaran yang saya bisa dapat dari apa yang Pak Ma'ruf sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bung Kerry, sekali lagi juga tadi terima kasih buat Bung Virgo. Ternyata Pak Ma'ruf itu cukup berkesan buat Serikat Pekerja, Ketua Serikat Pekerja yang troublemaker itu. Ternyata sedih juga dia ditinggal oleh Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf sih bersyukur ya, gak berkomunikasi lagi sama dia ya. Kan dia suka cari masalah. Bagaimana menaklukkan Ketua Serikat Pekerja yang sangat konfrontatif dan bandel ini Pak? Karena begini, selama kepemimpinan saya, pertama saya masuk, saya menerapkan satu gaya kepemimpinan yang saya gali dari Jogja, pendiri Taman Siswa. Trilogi kepemimpinan Taman Siswa itu apa? Ki Hajar Dewantoro mengatakan, ing ngarso sing tulodo, ing madya maun karso, tuthuri handayani. Itu saja yang saya pegang dan ini saya tularkan kepada mereka. Itu. Baiklah, Pak Ma'ruf, saya tapi ini ingin pada waktu kita lihat banyak sidang itu kan biasanya apakah itu yang saudara pelapor, Pak Dirman Said atau Pak Menteri, lalu saudara saksi, itu pasti tadi Bapak sendiri mengatakan butuh energi yang sangat besar untuk hadir dalam sidang MKD tadi ya Pak ya. Kalau diingat-ingat sebenarnya ekspresi Bapak itu cukup lucu loh Pak ketika Bapak mengikuti atau menjalani sidang MKD. Masa? Iya, Bapak udah pernah lihat belum? Belum. Coba kita lihat ya, bagaimana Bapak menjalani sidang itu ya. Yang jadi masalah yang mulia. Ini. Betul, yang Ini. menjadi masalah. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana. Betul, sebentar yang mulia. Saya mau tanya saudara saksi. Saya akan tanyakan kepada saksi. Iya, makanya saya juga berhak bertanya, kan saya majelis juga. Kalau Saksi ingin ya. menanyakan kepada saksi tentang barang bukti, tanya melalui pimpinan. Pimpinan akan bertanya langsung ke sana. Sidang, loh saya boleh bertanya. Begitu kan? ramainya. Loh saya majelis juga sidang. Betul, Ya, majelis, jadi tapi di begini sini saja, pimpinan begini sidangnya. saja pimpinan sidang. Pimpinan. Kalau ini Betul, kita harus tidak bijak, taat dalam pimpinan. berbicara, Kan begitu, sidang diskors. kenapa diskor? Itu masih untung. Saya nggak mengeluarkan suatu gaya. Capek deh. Aduh Pak Ma'ruf.